Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini aku sama Pak Su mau review rumah teman kita. Rumahnya apa sih? Punyanya Om Leo. Rumah Om Leo. Dan tunggu aja ya, kita lagi on the way ke sana. Oke, stay tune terus di YouTube-nya Dika Andin. Ya. Oke guys, kita udah nyampe di rumah Olin ya, rumahnya Om Leo. Mari kita silaturahmi di sore hari ini. Yuk. Udah masuk perumahan nih. Nah ini dia. Sore. Halo semuanya, halo, selamat datang di rumah Oli. Iya, ini dia Om Leo dari rumah Olin. Yo, terima kasih sobat properti dimanapun Anda berada. Hari ini aku lagi bikin konten yang berbeda dari yang lainnya. Yang biasanya kan review rumah nih. Aku hari ini mau ada silaturahmi dan interview sama Om Leo. Siapa dia? Perkenalkan diri dulu. Oke, halo teman-teman dari channel Dika Andin. Perkenalkan, nama saya Leo Nugroho. Saya digital marketer sekaligus web freelancer dan sebenarnya kita satu tim ya mas. Satu tim, aslinya satu tim. Jadi kita buat seru-seruan aja dan buat maksudnya nambah informasi sekaligus edukasi juga buat teman-teman dari properti juga. Dan ini adalah rumah saya kebetulan yang saya beri nama dengan Rumah Olin. Kira-kira seperti itu mas. Jangan kaku, santai ya. Santai aja. Anggap aja kita kalau lagi di kafe itu kan nongkrong. Betul. Ini sebentar lagi kopinya juga keluar kok. Asik. Oke guys, ini adalah rumah Olin. Ownernya Om Leo, teman saya, teman nongkrong saya ketika sharing soal digital marketing, properti, terus tentang website. Nah ini gimana saya bikin konten di website ya, saya bergurunya ke Om Leo nih. Sama-sama belajar pokoknya. Nah, ya. Hari ini kita mau nengok rumah Olin yang rencana sama Om Leo mau dibikin apa Homestay, rumah singgah untuk keluarga yang pasti. Mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari luar kota ya, terutama ya, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau misalkan kita mau bertraveling atau mungkin ada berperjalanan bisnis dan segala macam, kita sering sekali menemukan susah kadang menemukan homestay yang nyaman, terus kemudian juga nyaman, aman dan nyaman, dan tentunya juga paling aksesnya paling mudah kemana-mana itu agak sulit. Nah kebetulan di Rumah Olin ini saya sendiri membangun yang awalnya sebenarnya pengen jadi tempat tinggal, tapi ternyata kayaknya lebih cocok, lebih oke kalau misalkan teman-teman juga ikut singgah di sini. Aduh. Ya, kan? Guys, masih muda segini rumahnya 2. Buat motivasi. Jadi kayaknya lebih cocok buat teman-teman kalau misalkan memang pengen traveling bersama keluarga, lalu kemudian pengen perjalanan bisnis. Karena apa? Rumah Olin ini letaknya itu cukup strategis ya teman-teman semua. Kita kurang lebih dari pusat kota itu ya hampir 20 menitan lah ya. Nggak nyampe ya. Itu kalau lagi macet aja sih. Kalau lagi macet, betul sekali. Dan yang pasti akses ke lokasi-lokasi yang urgent istilahnya yang seperti rumah sakit JIH itu kurang lebih 5 menit dari sini. Kemudian Unsut juga 10 menit.
Dan terutama kalau yang senang traveling atau berwisata, kita kurang lebih 10-15 menit ke arah Baturaden ya. Oh iya betul. Ke arah Jalan Raya Baturaden itu udah masuk area wisata sekitar 15 menit lah maksimal. Betul sekali. Seperti itu. Ini rumah Olin ini sejarahnya gimana? Aku pengen tahu nih. Semudah ini bisa punya. Ini buat kalian yang pengen tahu ya cara berbisnis dari usia muda dengan cara cari pasif income atau tambahan income, simak terus aja. Coba Om, ceritain Om sejarahnya dari mulai cari cuannya dulu. Oh, cari cuannya dulu di usia muda. Kalau cari cuan kebetulan karena Rumah Olin ini sebenarnya awalnya dulu saya beli Rumah Olin ini awalnya adalah ketika saya masih kuliah ya. Kuliah. Saya masih kuliah dan kebetulan karena saya disambil bekerja saat itu saya ngumpulin dan alhamdulillah waktu itu kepengen punya rumah sendiri yang waktu itu developernya cukup berbaik hati untuk mengumpulkan istilahnya DP-nya itu kurang lebih saya waktu itu kurang lebih sekitar 10 juta. Pokoknya kalau DP terkumpul itu rumah dibangun, intinya seperti itu gitu kan. Siap. Saya agak lupa nama developernya, cuman waktu itu sampai lupa karena saking lamanya Mas. Gitu. Saking lamanya dan kurang lebih hampir dari pokoknya saya beli ini tuh 2007 apa 2008. Dan kondisinya juga masih ini banget ya, masih pertama banget gitu kan, masih kapling-kapling seperti itu. Iya. Nah, singkat cerita pada saat saya berusaha untuk ngumpulin DP untuk dibangunkan sebuah rumah itu, saya dapat musibah Mas. Kebetulan orang tua saya itu meninggal di tahun 2010 ya, kurang lebih 2010. 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu saya ingat. Jadi di 2010 kedua orang tua saya hampir berdekatan juga meninggalnya di Januari dan kemudian 43 hari setelahnya waktu pertama ibu saya, kemudian 43 hari setelahnya adalah ayahanda menyusul gitu kan. Dan itu jadi istilahnya pukulan berat juga ya buat saya, dan dimana Rumah Olin ini kan awalnya kan untuk mereka ya. Untuk mereka bisa, kebetulan saya pendatang Mas dari asli mana ya? Asli Cirebon. Cirebon guys nih. Iya. Pendatang muda, 2 aset, umur sekarang 35. Nah, 2 aset. Terusin, kalian nanti bakalan ngerasain puyengnya. Semangatnya dong buat cari uang gitu dong. Iya, intinya adalah pada saat itu 2010 setelah orang tua nggak ada, saya sempat bingung juga dan ini mau diapain gitu kan, apakah mau lagi lanjutkan untuk membangun. Tapi karena saat itu waktu masih single ya, saya belum kepikiran macam-macam. Akhirnya saya nego dengan pihak developer, di mana akhirnya saya boleh membeli kaflingnya saja. Oh, oke. Iya, membeli kaflingnya saja waktu itu dan alhamdulillah kebeli. Dan setelah saya beli malah saya anggurin. Why? Karena ya saya juga bingung, nggak ngerti mesti ngapain. Yang penting buat punya dulu aja gitu kan, investasi gitu kan. Karena kan investasi ya. Saya pernah baca-baca buku juga dan belajar dari teman-teman bahwa investasi ya kalau yang paling oke ya tanah atau kafling atau mungkin properti, intinya seperti itu. Jadi di mana harganya itu nggak mungkin yang namanya properti ataupun tanah itu turun, iya kan? Oke, sorry potong. Iya. Beli berapa dealnya kafling aja? Seingat saya itu sekitar 23 sampai 25 juta. 25 juta, termasuk pajak? Include ya. Udah balik nama ya? Udah balik nama. Nah, dulu 25 juta sekitar 13 tahun yang lalu ya? Iya, hampir kurang 13 tahun yang lalu ya, di 2010. Sekarang 2023. Kira-kira luas tanahnya 82 meter persegi. Luas tanah 82 ya? Luas tanah 82 meter persegi. Betul. Dan kira-kira sekarang tuh harganya kalau kafling doang berapa? Kalau
Koleo kan sekitar kanan kiri tetangga pasti dengar berita dijual rumah Iya, dong. betul. Kan pasti punya kisaran nih, kalau rumah ini berarti harganya sekian nih gitu. Kalau saat ini itu kurang lebih ada beberapa rumah yang kemarin sempat dijual di kanan kiri itu sekitar 280 sampai 300 jutaan, Mas. Saat Rumah ini. standar. Iya, rumah standar. Oh, non custom ya. Non custom, For your info, ini rumah Ulin memang udah di custom ya. betul. Itu kebetulan yang bangun Mas siapa namanya? Oh iya, teman saya sendiri kebetulan Mas Endon Rahmansyah. Ya, oke, sip. Nanti kalau misalkan pengen tahu informasi lebih lanjutnya nanti kita kasih. Ada link di kontak bawah. sama link di bawah. Iya, oke, siap. Mantap. Terus itu kan coupling nggak diapa-apain. Ya, Lulus kuliah kerja. saya lulus kuliah kerja. Oh, terus setelah merasakan dunia kerja, kan aku tahu nih rumah Koleo nggak di sini langsung, Betul. bisa mampir. Iya. Nah, ceritanya gimana sampai muter ke situ? Singkat cerita, pada saat pandemi kemarin, gitu kan, saya sempat bingung juga karena otomatis pekerjaan di kantor juga kan terkena dampaknya ya. Oh iya, sama. Iya. You know lah. Ya, terkena dampaknya. Terus kemudian saya juga mencoba berbagai cara juga. Ya, salah satunya adalah terjun lebih dalam lagi ke digital marketing. Dan alhamdulillah waktu itu sempat beberapa kali dapat project yang lumayan juga. Saya jalanin sebagai dropshipper, kemudian juga affiliate juga gitu kan. Nah, itu intinya bisa terkumpul juga lah. Lumayan gitu kan. Ini motivasi buat teman-teman yang lagi ngumpulin dana buat uang ya, buat uang, buat rumah. Buat rumah, betul. Dana pasti uang. Nah, ini kalian bisa side hustle. Side hustle itu ya cari tambahan sampingan. Kayak Om Leo kan tadi ada web developer dan affiliate dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian lakukan. Itu sehari makan waktu berapa jam? Nggak banyak sih ya. Setelah kerja ya? Setelah kerja kita garap ya ngambil waktu luangnya sekitar 3 sampai 4 jam lah, nggak nyampe juga, ya? maksimal 3 jam lah. Iya, maksimal 3 jam. Itu kadang juga kayak saya juga ya, kadang masih bisa scroll sosmed kayak gitu, masih worth it untuk kalian lakukan untuk sebagai karyawan yang punya side hustle di luar. Betul. Demi cita-cita kalian, misal punya rumah atau mau ambil DP buat KPR, kalian bisa melakukan hal itu. Nah, ini salah satu contoh real, yaitu teman saya sendiri, teman nongkrong bisa melakukan hal itu, dan di masa pandemi ya guys, dan di masa pandemi, bukan before pandemi ya, tapi di masa pandemi mulai merintis dan lain-lain, akhirnya terwujudlah Rumah Olin ini ya. Betul. Dan saat itu juga saya berpikir bahwa pandemi itu kan pasti akan kita semua bisa melewati lah ya. Tetap berpikir optimis bahwa semuanya ini akan melewati. Cuman saya berpikir nanti setelah itu mau gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir-mikir, terus saya baca-baca istilahnya artikel, kemudian info-info lah ya seputar properti dan segala macam. Kebetulan karena waktu itu saya cukup senang juga menggeluti ya, melihat desain-desain interior gitu kan. Nah, dari situ saya terpacu, kenapa nggak saya buat sendiri gitu kan. Saya kan punya lahan nih istilahnya kan, saya punya coupling gitu kan. Nah, terus setelah saya telusur lagi lokasinya dan segala macam, ternyata sekarang sudah rame banget setelah 13 tahun saya tinggalkan. Seperti habis bertapa ya. Betul. Setelah kurang lebih 10 tahun sampai 13 tahun saya tinggalan itu, ternyata daerah sini itu udah rame banget, dan aksesnya juga lebih mudah dan lebih gampang gitu kan. Apalagi dengan jalan utamanya itu adalah jalan untuk jalan nasional ya. Jalan nasional untuk ke tempat wisata. Berarti keluar perumahan ini udah jalan nasional ya? Jalan nasional, tempat lewatnya bis-bis pariwisata itu, Mas. Iya. Kalau enaknya sih kalau lihat sini ke rumah makan tahu Sumedang. Betul. Sate-sate ya, semua kambing ada di situ. Betul. Ada juga yang baru lagi Pawon Bawor dan daerah sekitar sini. Mungkin buat teman-teman daerah sekitar sini wisata yang kebetulan kita ada di Kecamatan Sumbang ya. Ikutnya Kecamatan Sumbang. Kecamatan Sumbang. Kemudian
wisata yang banyak atau yang ada di Kecamatan Sumeng itu cukup banyak saat ini. Oh iya. Ada iya. Embung Banteran, kemudian ada kolam renang, ya Gubuk Panemon dan segala macam. Belum lagi ke arah Baturaden juga lebih dekat aksesnya, gitu kan. Ke arah Hutan Pinus. Hutan Pinus juga Dekat ya, lewat dekat. sini malah ya. Betul. Nah, ini soal bagaimana cara budgetingnya, entah cash atau KPR aku belum tahu nih. Ya. Aku pengen tahu kenapa Koleo akhirnya membangun begitu. Oke. Waktu itu yaitu karena saya berpikir kenapa saya nggak buat, terus kemudian saya pengen coba suasana baru juga waktu itu gitu kan. Pengennya sih ya itu tadi yang di awal tadi, pertama pengen di tempat tinggalin ya. Terus akhirnya saya putuskan untuk membangun ini yang saat itu saya akhirnya berani mengambil KPR-nya tapi KPR bangun ya. KPR bangun KPR itu ada bangun. ya. Nah, Betul. nanti lebih jelasnya kalian bisa hubungin saya di link di bawah. Iya. KPR bangun ya. Ya, Oke, betul. siap. KPR Nah, bangun itu artinya rumah itu belum jadi, tapi kita bisa istilahnya akses dari istilahnya dari perbankan itu ada untuk bisa mendanai. Jadi yang ngebayarin si kontraktor itu banknya ya? Betul, Bang ya. Oh iya. Oke. Jadi kalau kalian misal nih punya tanah waris pun Iya, bisa. ya misal nih Iya. kalian betul. dikasih tanah lah udah sama orang tua ya, alhamdulillah. Ini sepetak ini buat kalian nih. Kalian kalau pengen punya rumah sendiri gimana caranya? Ini ada yang namanya KPR bangun. Iya, Ya, betul. nanti lebih jelasnya bisa lebih dalam, bisa kontak saya juga, ada linknya di bawah juga. Nah, untuk spek rumah Koleo, berapa kamar tidur? Rumah Olin ini kita buat 2 kamar tidur. Karena gini, awal mulanya pada saat saya bangun, saya sempat bingung karena apa? Kebetulan kafling tanahnya itu adalah kafling melebar ya. Lebar. Kaflingnya itu melebar, lalu bukan pada umumnya ya, istilahnya bukan kafling tanah pada umumnya, jadi seperti persegi panjang. Sempat bingung juga ini tata ruangnya mau gimana. Cuman setelah saya konsultasi dengan teman saya Mas Endon tadi itu yang melakukan pembangunan atas rumah Olin ini, dia punya ide yang luar biasa juga dan tata letaknya juga saya suka gitu kan, sehingga waktu itu akhirnya saya oke dengan desain yang dia berikan seperti itu. Jadi dikasih harga termasuk konsultasi denah layout itu semua. Konsultasi denah, layout, kemudian ada istilahnya kita juga ada SPK-nya Mas. Jadi saat itu dengan budget sekian, materialnya apa aja itu kita kasih daftar listnya. Detail materialnya ada juga. Proper banget. Betul, proper banget, dan kemudian kita bisa upgrade. Oke. Iya, kita bisa custom upgrade dan menyesuaikan. Berarti kan tinggal nambah berapa gitu loh. Iya, seperti itu. Keren sih, luas tanah 82 ya. 82. Bisa ngatur layout selebar ini. Selebar ini Masih dan ada open space-nya luas, juga. betul, luas bangunannya itu kurang lebih sekitar 45 meter persegi lebih ya. 45 plus kalau kita sebut bilang. Karena nggak ada pakemnya. Juga masih ada pintu akses samping langsung dapur ya. Dan beberapa layoutnya juga saya minta ada perubahan gitu loh. Maksudnya saya ikut di istilahnya desain konsep layout. Ada diskusinya ya. Ada seperti mantap, itu. Mantap. Ya itu sambil kalian nonton nanti kalian bisa kunjungi. Udah ada webnya ya, ada sosmednya juga ya. Udah ada sosmednya juga, udah ada websitenya di www.omaholin.com. Iya. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Omah Olin. Nanti kalau kalian yang lagi liburan ke Purwokerto dengan budget yang terjangkau, tapi kalian bisa dapat 2 kamar tidur, ada dapur, ada open space, ada carport juga. 1 kamar AC, 1 kamar pakai fan, terus kita ada sofa bed juga. Mantap. Ada dapurnya, ada laundry roomnya juga. Wifi pasti dong. Wifi pasti.
Wifi pasti. Ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada wifi dong. Iya. Smoking room juga bisa di luar. Tapi ada carportnya juga, mulai dari mobil yang kecil sampai Fortuner bisa masuk. Intinya Fortuner bisa masuk. Bisa masuk. Oke. Mantap. Ini keren. Ada skeletnya juga ya? Iya, betul. Cuma kebetulan hari ini mendung ya, jadi agak gelap. Jadi kita lagi di void space juga di sini. Kalau saya lebih senangnya tempat nyantai ya, supaya kita bisa nyantai dan chill. Yes, chilling out. Betul banget. Mantap. Keren sih, aku suka penataannya, layoutnya. Betul. Kalau aku paling suka area dapurnya tuh bisa akses samping. Iya. Karena rumahku kan memanjang. Betul. Itu yang susah. Ini kan dari sampingnya susah. Nggak ada space-nya. Iya. Ketemunya kamar atau ruang tamu udah kayak gitu. Jadi memang dapur aku memang di ujung belakang jadinya. Iya. Gitu. Oke. Oke guys, ini mungkin bisa buat kalian sumber inspirasi. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton channel aku nih tentang bagaimana umur semuda ini bisa punya rumah impian dan bisa dijadiin bisnis. Apa aja, Koleo? Silakan. Apa ya? Ya intinya tetap berusaha aja. Yang namanya peluang itu akan selalu ada, dan kalau kalian bisa nguliknya, istilahnya cari peluangnya, itu insya Allah rezeki pasti akan dapat terus. Nah itu intinya kayak Koleo kan udah kenal nih, dia selalu upgrade diri terus. Betul, upgrade diri penting. Terus update dan upgrade ya. Update dan upgrade ya. Nah itu penting. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dalam artian positif ya guys. Ya, betul. Dalam positif bisa cari celah, cari cuan, banyak tutorial, banyak kelas online juga. Betul. Dan sekarang sekolah itu nggak harus masuk ke gedung gitu kan, gitu. Tapi bisa di depan laptop, bisa di depan layar HP. Aku kalau bingung konsultasi sering zoom-zooman nih sama kalau malam kok gimana nih, zoom aja nanti malam gitu. Ya. Thank you banget supportnya. Semoga Rumah Olin laris dan menjadi pilihan untuk wisatawan Purwokerto yang lagi cari guest area Purwokerto bagian utara ya. Ini sangat-sangat strategis. Thank you guys udah nonton konten kita hari ini. Semoga konten ini akan ramai dan akan banyak lagi teman-teman yang lain ingin acara seperti ini ya, ngobrol santai soal properti. Thank you guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Oke, dadah. Oke guys, makasih ya udah stay tune sampai akhir video. Nah ini udah malam. Thank you banget udah subscribe dan yang udah like dan komen. Jangan lupa share juga ya. Kalau kalian mau bikin acara di rumah kalian yang mau direview kayak tadi, kalian bisa klik link di bawah. Janjian itu ada kontak saya juga di website saya, atau follow Instagram kita Diga Andin, atau di TikTok juga Diga Andin. Di situ nanti kalian bisa kirim-kirim pesan sama kita ya. Thank you guys yang udah stay tune sama kita. Kita mau jemput anak dulu di rumah kakek neneknya. Thank you.